Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd fa ya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqaul adzim al-ayah. Ayat ini hafal Pak nggih? Hafal. Tujuanipun semerep nggih Pak nggih? Tujuan la'allakum tattaqun. Di akhir ayat itu lho Pak. Nah, saya monggo sareng-sareng. Pertama, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua Bapak Ibu. Itu tidak sedikit. Banyak sekali nikmat yang kita terima dari Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur. Saya bahas nikmat umur dulu nggih Pak nggih. Nah, semerep nggih 1 atau 2 bulan yang lalu Ketua Muhammadiyah Ponorogo meninggal nggih Pak nggih. Berarti umur ini nikmat. Bahkan 1 minggu sebelum bulan Ramadan Pak Hamid Najib imut nggak nggih? Kan Ketua Muhammadiyah yang lalu, sekarang wakilnya itu lho Pak ya. Itu juga meninggal. Umurnya berapa Pak? Pinten Pak? Kok 70? 57 Pak. Lahiran 64. Panjenengan umur pinten iki? 77. Bonusnya pun pinten. Kan nek ukurane umat Muhammad Rasulullah itu kan 63, sekitar 63. Dan memang ada umatku itu ya yang lebih atau bahkan yang kurang. Si toto lahirnya mati, Pak. Ninggal. Nah, di dalam kesempatan ini ya, nikmat umur kita syukuri, Pak. Kita syukuri. Ya Allah, alhamdulillah masih ketemu Ramadan. Nah, ketemu Ramadan ini juga merupakan nikmat. Kemarin Allahumma barik lana Rajab basaban babalikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah aku rezeki ketemu bulan Rajab dan Saban dan pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Doa kan ngoten kula iki. Mulai bulan Saban. Nggih. Kula bahas limun riyen malih. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Salah satunya yang paling mudah, perintahnya Allah ya di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat saja bersolawat. Ya, caranya gimana? Yang pertama kita baca solawat. Macamnya solawat macem. Yang paling pendek saja itu solawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nek kepengin panjang ya, seperti yang di setel di masjid-masjid saudara kita itu solawat tarhim enggak gitu. Wassalatu wassalamu alaihi. Salawatnya panjang, salat nariyah, salat ya, banyak sekali. Yang paling pendek saja sallallahu alaihi Muhammad.
Saya nggak ngajari kok baca sholawat yang pendek aja ringan. Tapi baca sholawat, salah satu di antara sholawat yang pendek adalah sholawat Jibril. Yang ketiga kalinya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga iman dan Islam itu tetap di dalam hati kita, bahkan kita berharap sampai nanti akhir hayat kita. Gimana nggih? Kan nek ben Jumat ngrungokno Pak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Menggenggam Islam ini sampai nanti menghadapi ajal. Dan kita berharap akhir kehidupan kita itu husnul khotimah. Karena ada Pak ya cerita di dalam ya sejarah Islam ini di zamannya Rasulullah, setelah Rasulullah orang hafid Quran itu matinya bukan husnul khotimah Pak. Ya, ini auzubillah min dzalik. Dan hasil penelitian di Jakarta itu pernah diadakan penelitian dari 100 orang yang sudah masuk Islam yang biasa masjid, pas sakaratul maut itu hanya 30% Pak sing maca bisa membaca la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Betapa besarnya godaan itu saat sakaratul maut. Maka kita biasakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang ngono malah-malah nek arepe mati ngono nyeluk anake, warisanmu iko. Gak mikirno bar ini wis sudah meninggalkan dunia. Seharusnya yang dibaca apa Pak? Kalimat thayyibah, la ilaha illallah. La ilaha illallah dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini tentunya masalah puasa itu sudah banyak dibahas ya. Tapi saya juga tetap bahas Pak. Yang namanya puasa Ramadan itu kalau dibahas ilmunya insya Allah tidak ada akan habisnya. Yang harus saya bahas, jadi wong Jawa itu kadang-kadang kan ngeyel lah Pak ya. Ya, pertanyaannya, mengapa kita kok puasa Ramadan? Jarine wong Jawa nyapa to kok poso barang iku. Jane weteng iki kan enak gak adik ngelih. Nggih Pak nggih? Ya. Kenapa kok kita itu berpuasa bulan Ramadan? Ya. Kenapa kita itu kok berpuasa? Nah, ini kaitannya panjenengan harus bisa memperhatikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 jelas-jelas perintah ini hukumnya wajib bagi kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena ini perintah Allah, kita sebagai orang yang beriman, ya Pak nggih, gak kakek model. Karena untuk berpuasa Ramadan atau puasa yang diwajibkan ini saja ada 3 macam sikap manusia Pak. Ngen gemut-emut. Kula masuk sing pundi? Panjenengan iki masuk sing pundi? Masuk sing pertama, apa sing kedua, apa sing ketiga? Sing pertama, insya Allah kita ini sebagai orang yang beriman, patuh dan senantiasa untuk beramal soleh. Maka bulan Ramadan ini kita nantikan. Bulan Ramadan merupakan incaran dan bahkan tadi sampai saya sampaikan kita berdoa Pak bulan Ramadan ini. Ya, mulai dari bulan Rajab, Sa'ban sampai Ramadan ini berdoa. Allahumma barik lana Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Dan latihan puasanya itu tidak hanya langsung Ramadan ini, mulai bulan Rajab. Bahkan saya ambil satu pembelajaran yang ada di dalam literatur yang saya miliki itu, puasa Rajab Rasulullah itu berlatih. Artinya apa? Kita itu dilatih puasa sunnah. Nah ini yang kemarin dereng semerep Pak, wis gak apa-apa. Latihannya itu mulai dari bulan Rajab.
Rajab itu puasa zahir kita, tidak makan, tidak minum, ya, itu. Ya. Dan bulan Sya'ban itu puasanya sudah mulai dari batin. Ya. Di mana Rasulullah di dalam bulan Sya'ban itu hampir sebulan penuh. Sebulan penuh hampir Rasulullah. Bahkan Siti Aisyah kalau nyaur poso Pak nggih, yang namanya perempuan yang masih produktif, ya, 1 bulannya kan mesti ada menstruasi nggih Bu, kecuali sing menafus, sing pun sepuh-sepuh niku kan gak mungkin. Gusti Allah iku ya adil kan, wis tuwa ya gak ade men, gak mungkin duwe anak. Lah nek duwe anak ngono lak piye? Anake padha karo putune, mosok saingan karo anak mantune. Gusti Allah iku ya adil Pak. Jadi nek wis tuwa iku gak mungkin punya anak Pak, kecuali hal-hal tertentu keajaban dari dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya, istrinya Nabi Ibrahim sampai ndonga, ya Allah, bagaimana saya ini akan menurunkan agama kepada anak cucu saya, istri saya sudah mandul. Nah, makanya panjenengan Bapak Ibu, puasa bulan Ramadan ini sebenarnya sudah dilatih mulai bulan Rejab. Terus puasa sunahnya bulan Sya'ban. Ketemu Ramadan, jasad dan puasa batinnya sudah nyampe. Sehingga kalau ketemu Ramadan gak mungkin ngomong wis poso neh. Dan kalau orang-orang itu beriman dan beramal soleh, ya, maka tentunya hadirin jamaah rahimakumullah, perintah itu bukan merupakan suatu hal yang berat, bahkan ditunggu. Ya Allah, kapan Ramadan? Kapan bulan Ramadan? Ya, diincar. Karena apa? Begitu besarnya faedah bulan Ramadan. Faedahnya apa Pak? Ngelih. Sing wedok-wedok engko ya rada uru daripada diet. Ini untuk akhirnya Bu. Ya. Nah kalau batinnya bagaimana? Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau dikupas banyak sekali ajaran-ajaran yang dapat kita dapatkan. Bulan Ramadan perintah Allah. Wis kakek model mergo iki perintah, ya tetep dilakukan. Gak ada takon nyapa kok poso barang. Sikap orang yang beriman demikian. Sikap yang kedua, orang yang Islamnya Islam KTP. Wonten nggih Pak nggih? Islamnya Islam KTP. Agamamu apa? Islam. Wis salat apa dong? Yo nek kober. Nek kober kok Bu? Wis syahadat wis kapan? Waktu nikah. Sampai terakhir iso syahadat apa ora? Ora, arepe mati diajari syahadat. Semoga kita ndak usah diajari Pak. Lafal kita, zikir kita kepada Allah senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita latih sekarang ini, ya. Istighfar. Mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan bulan Ramadan ini zikirnya terus pundi Pak? Kan sudah beberapa hari ini sudah mendapatkan siraman rohani Pak. Zikirnya bulan Ramadan terus pundi Pak? Dua untuk umatku, dua untuk Allah. Zikirnya enteng Pak, tapi apa zikir nggak dibiasanya? Nggak dibiasakan itu berat. Zikirnya, kula jari saran-saran nggih. Kula nggih ngamalaken Pak. Saya berharap juga karena godaan setan itu sangat berat sekali, maka kita senantiasa berhati-hati. Zikirnya di dalam bulan Ramadan, asyhadu alla ilaha illallah, memperbaharui ya, kesaksian kita kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Ya Allah, mohon ampun kepadamu. Kenapa? Setiap saat, setiap ganti waktu, kita itu terancam untuk melakukan kesalahan, Pak. Karena umat
ataupun manusia itu tempatnya salah karena lupa. Sehingga diharapkan setiap kali berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Pernah saya sampaikan Pak, Rasulullah untuk istighfarnya 1 hari 1 malam minimal berapa Pak? 70 sampai 100. Lah awake dhewe aja kementus gak istighfar. Lah Rasulullah itu loh sudah dijamin maksum, dipelihara oleh Allah. Tapi tetap istighfar kepada Allah. Karena apa? Takut Rasulullah itu masih ada ketakutan, tidak bersyukur karena setiap detik, setiap waktu keimanan Rasulullah itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah iman kita sapa sing jamin? Nek nang masjid iki kira ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engko tok nang omah nesu karo anake, nesu karo bojone. Tanggane gak melu-melu dinesu. Wonten nggih Bu? Wonten. Teng mriki nggih. Mboten. Ngono lho Bu. Nek dene teng mriki wonten benjang-benjang latihan apalagi puasa ini berlatih untuk kesabaran. Piye gak sabar? Gak mangan, gak ngombe, mulai dari terbit fajar sampai terbenam, tidak hubungan suami istri. Hubungan sing halal Mbak ya. Resikonya ya tinggi. 1 hari kok melanggar hubungan suami istri. Ya sing nom-nom Pak sing duwe gak mungkin. Cuk maneh. Nek sampai melanggar aturannya Rasulullah dalam puasa ini melanggar 1 kali hubungan suami istri, nempuh terus pundi Pak? Puasa sunnah terus menerus 60 hari. Ngojo maneh 60 hari wong sedina wis gak kuat. Sing manten nom nek sing manten nom ora. Kan kudu hati-hati Pak. Tahu resikonya. Nah, nek aku sampai hubungan suami istri, ya. Aku ganti puasa terus menerus, Pak. Bukan kok dilonggar-dilonggar. Wong 1 bulan ini Ramadan wis kira-kira gak mampu apa maneh dikon poso 60 hari atau mengganti memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Di zaman Rasulullah kan pernah kejadian, Pak. Ngono kuwi lho wis gak duwe melarat ame sewu. Ngono ya sing nglanggar. Mungkin 3 contoh, Pak. 3 contoh bagi kita-kita. Ya, jenengan pernah mendengarkan ini. Ya Rasul, saya setelah puasa bulan Ramadan ini ya, bahasa saya gitu kan. Saya telah melakukan hubungan suami istri. Ya sudah kalau gitu nanti mengganti 60 hari berturut-turut. Ya Rasul jangankan 60 hari, wong ini saja wis kecolongan. Nah kalau gitu gini, mengganti memberikan makan fakir miskin. Akhirnya enggak buat Pak Ambil. Ya, jangankan untuk 60. Ya. Saya sendiri ini loh kondisi di lingkungan masyarakat itu paling gak duwe. Terus akhirnya Rasulullah biye, ya wes dendane iki nganggo awakmu dhewe. Ngoten Pak. Wis gak duwe, nglanggar. Lah kira-kira ilmune iki mboten apa. Maka di bulan Ramadan ini kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sampai ini jam Pak? Belum. Ya, kayak kesuwen. Soalnya malam ini kan ngaji malam Jumat. Ya, kalau hari Jumat itu disunahkan membaca surat Kahfi. Syukur-syukur ditambah surat Yasin. Syukur-syukur ditambah surat saja. Dan syukur-syukur ditambah surat akhirnya dibaca kabeh Pak Al-Qur'an. Tapi sunahnya baca surat Kahfi malam Jumat sampai menjelang nanti Jumat Khobar itu sunahnya itu. Nah, kalau di lingkungan teman-teman kan, kudu ada jamaah Yasin. Ya, harusnya ya yang Kahfi itu Pak ya. Nah ini yang kedua bagi kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya kita Pak yang beriman beramal soleh ini. Tahu persis itu perintah Allah. Yang kedua, menegakkan Islam, Pak. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibentuk dari 5 sendi. Yang pertama, apa, Pak? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, nah ini puasa. Puasanya bulan Ramadan.
Ramadan. Yang kelima Pak, iku nek mampu, ojo ngomong haji tok Pak. Haji nek gak mampu. Mampu itu ada 3 hal Pak. Mampu secara fisik, ya, mampu secara ekonomi dan batinnya dipersiapkan. Nonton lho. Kata saniki arep berangkat saja, nggih Pak. Harus divaksin napa Pak? Kalau ini saya gimana kalau sudah divaksin Sinovac? Divaksin mana ya akan terjadi pertempuran di dalam diri itu. Jadi aturannya dari Saudi itu ada demikian. Dan Indonesia ini rame-rame vaksin Sinovac. Ya. Malaysia sudah diberikan jatah tambahan 10.000. Indonesia urung. Ya. Dan yang saya bahas tentang puasa Ramadan. Jadi karena Islam itu dibentuk bunyal Islamu ala khamsin, menegakkan Islam itu bagaimana? Salah satunya kula lan panjenengan sedaya puasa Ramadan. Dan itu kalau orang yang beriman, orang yang beramal soleh, gak mungkin takon nyapuai kok poso. Mesti jawabannya ini sendi-sendi agama Islam. Dan ini kula lan panjenengan saya harus tahu. Dan gak rewel. Yang ngerti, oh iya memang ini Islam itu dibentuk pondasinya ada 5 hal itu. Kalau salah satu saja bangunan itu sudah roboh Pak, yang lainnya akan ikut roboh. Dan penjenengan sudah kalau mendengarkan ya tausiah tentang puasa Ramadan, betapa banyak fadilah yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi tadi sikap yang pertama orang beriman dan beramal soleh. Yang kedua sikapnya orang apa Pak? KTP ini Islam. Tapi Islamnya sak genahe ya. Sahadatnya nek pas nikah kira-kira ngono to. Yang ketiga Pak, yang ketiga. Sikap yang ketiga adalah sikap di luar kita, orang-orang kafir. Orang-orang nasionalis. Ya. Ini jelas orang kafir, Pak. Ini pula perintah wong Islam. Nggih, Pak nggih. Nah, aku kan wis kene perintahe, wong hati dan pikirannya itu tidak menyatu dengan Allah, Pak. Ya. Jadi orang-orang kafir. Sing rotok-rotok mendelik orang-orang nasionalis. Nasionalis, Pak. Agama yo aku nang bisnis ya. Nasionalis ini menyebut nasionalis. Oh, nasionalis kan semuanya ikut toh, Pak. Kan susah banget. Oh, berarti nasionalis itu ya pokoknya nasional iki piye ngono lho. Ya, Pak ya. Nek kafir kan jelas. Nasional itu yo melu-melu, rono yo melu, rene yo melu. Poso yo karepku, gak poso karepku. Nek enek keinginan neng poso, mergo engko atasan takon, yo melu poso. Ngono lho, Pak. Apalagi kalau saya hubungkan, Mbak, waktu dulu orang PKI wis gak mengenal Tuhan, gak percaya. Blas misalnya. Kalau orang kafir mungkin di luar agama Islam ya, Hindu ada puasanya. Semerbak puasanya agama Hindu. Puasanya itu 2 hari 7 malam tidak makan, tidak minum, semedi, Mbak. Sebelum ada perintahnya untuk puasa Ramadan, umat Islam sudah ada perintahnya, Pak, puasa. Misalkan puasa Yaumul Bats 3 hari. Puasa Daud. Itu loh, Pak. Ya. Nah, begitu Rasulullah disuruh puasa Ramadan, makanya Al-Qur'annya insyaallah hubungannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah sebagaimana orang-orang sebelummu ya berpuasa. Bahkan saya tanya, Pak, saya kalau baca buku itu ya insya Allah betul. Puasanya orang Kristen, Pak, itu kalau kuat seperti Nabi Isa 40 hari 40 malam, Pak. Bahkan saya ngobrol dengan teman saya,
atau dengan murid saya, posomu no Kristen piye? Soalnya teman saya dulu, saya punya teman akrab. Ya. Dulu waktu di Surabaya itu, kula nek poso Senin Kamis, ya mbake nderek Pak poso Senin Kamis. Terus tak nenekno, perintahane agamamu ana apa ora? Ya pokoke dikon poso. Lha iku perintah agama Islam lho. Sunahe wong Islam, Senin Kamis. Piyambake pun nderek agama Islam. Ya, nderek puasanya Islam Senin Kamis. Itu biasanya orang-orang Katolik. Orang-orang Katolik itu manut, nurut. Sampai ulun berikan penjelasan ini karena hidayahnya tidak dapatkan dari Allah, ya tetap Kristen Katolik. Bahkan saya nanya, no Kristen itu piye toh Bu posone? Mas piye? No Kristen itu Pak, ada dua, pantangan dan larangan. Moga-moga bener. Soalnya sumbernya teko wong Kristen. Jadi misalnya Pak nggih, dilarang gak dipangan iku wis poso. Mangan udang kok gatel, gak mangan udang iku wis poso, lho kan enak. Pantangan dan larangan. Nanti dikrusno nek tanggane wonten sing agama Kristen. Bener apa ora? Insyaallah bener. Ini orang-orang Kristen yang saya tanya. Jadi no Kristen enak posone, Pak. Tapi kira-kira perintahnya agama iki kaya ngono apa ora? Wallahu a'lam bishawab. Saya yakin enggak gitu. Jadi yang ketiga ini jelas, ya. Bagi orang-orang di luar kita, kafir, ya, PKI, ya. PKI wis gene Pak. Tapi ajarannya ini enek. Kan nggak boleh partai, wong sing Islam ae dibubar, ngomong mana partai komunis, ngoten lho. Nah, tapi ajarannya kan sing wonten, kira-kira ngoten, ya. Ini tiga hal ini Pak perlu kita sikapi. Nah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan penuh berkah. Ya. Jadi qad ja'akum syahrul mubarak. Telah datang bulan Ramadan penuh dengan berkah. Nah keberkahannya di mana? Tentu kula lan panjenengan sedaya ya sudah tahu, banyak disampaikan di mimbar ini. Bulan Ramadan 10 hari pertama merupakan bulan rahmat. 10 hari kedua pengampunan, 10 hari ketiga ibkun minanar. Tapi apa yang kita lakukan? Ini dicocokno. Hari pertama tarawih, sopnya. Biasanya kan nonton lagi. Hari kedua dapat titik. Hari ketiga nambah maju Pak. Sopnya nambah maju. Ngoten. Dan ini kelolaan panjenengan suka hafal. Karena apa? Ibaratkan itu kompetisi sepak bola. Kan gak mungkin semuanya ikut final Pak. Pesertanya awal itu banyak, kemudian lambat laun kan bergeser Pak. Gogrok siji, gogrok. Nah, kula lan panjenengan sedaya Pak nggih. Ya, meskipun mendengarkan di luar sama Pak insyaallah ya. Pahalanya. Yang penting masuk hati Pak, terus dilakoni. Maka di dalam puasa ini kita harapkan kita mendapatkan keberkahan. Ya. Berkahnya apa? Kula lan panjenengan sedaya ini bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini tanpa keluh kesah, dijalankan karena imanan waktu saban. Di situ akan muncul ghufirallahu ma taqaddama lidzambi. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Qur'annya, hadisnya man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama lidzambi. Iku posone. Nek tarawihne man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama lidzambi. Artinya apa? Kula lan panjenengan saya berdiri pada malam hari di bulan Ramadan, berdirinya itu sholat tarawih.
bukan kok ngadeg jegrek mboten. Mboten iku tok terange kita. Manqomah. Dan tarawih itu kalau seandainya ya, Bapak Ibu panjenengan kok enggak sempat ikut jamaah, ya dilakukan di luar jamaah. Misalkan sangat diperlukan sekali pada saat setelah ini Isya, kok waktunya sempit sekali, saya harus ke sana, saya harus karena kondisi, maka tarawihnya dilakukan di rumah. Nggih, Pak nggih. Kapan Pak jamaah tarawih ini diadakan di masjid, Pak? Zaman Khalifah Abu Bakar atau Umar, Pak? Umar. Itu loh, Pak. Zamannya Rasulullah ya, takut wajib maka dilakukan sendiri-sendiri. Nah, setelah melihat umat Islam ini lama kelamaan ya mundur, wes gregetnya Islam, akhirnya Umar mengumpulkan ayo bareng jamaah di masjid. Itu Pak. Ini sudah sambung 30 menit juga. Ini jamaah yang menantu. Tidak apa-apa, memang kebutuhan kok. Ya. Siapa tahu mempersiapkan untuk kondisi keperluan dunia, Pak. Nang pasar, boneka nang pasar, gak uman blonjoan. Ya. Tidak apa-apa. Dan mengikuti tausiah kan tidak wajib ya. Hanya saja kalau mengikuti tambah ilmu, kalau mengikuti insya Allah menjadi amalan solehah. Kalau sudah tambah ilmu, puasanya juga berbobot, ya Pak ya. Bahkan kalau panjenengan mengikuti seperti ini Pak, ya. Puasa itu kan merupakan amalan yang langsung dinilai Allah. Ngoten lagi. Kan sampun berupa kali disampaikan. Amalan yang langsung nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal puasa itu untukku, maka aku akan memberikan nilai. Tapi puasa yang bagaimana? Karena di dalam hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu minal ju'i wal atas. Banyak yang orang berpuasa itu tidak mendapatkan hal yang lain kecuali haus dan lapar, hadisnya apal. Bagaimana realisasinya? Yang penting kan ngelakonane Pak, bukan hanya hafalnya. Hafal syukur. Gak apa ngrungokno tausiah ngene insyaallah bisa. Caranya bagaimana? Al-hadis Rasulullah yang lain mengatakan malam yatuqala zuri wal amali bi falisalatillah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan keji, ya, maka Allah tidak butuh puasa orang itu. Ngono lho, Pak. Jadi nek kula lan panjenengan iku wis diniati karena imanan lagi saban, perbuatan yang dibenci Allah, perbuatan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada gunanya, itu kita hilangkan, Pak. Ya, kita jauhi. Maka insya Allah dengan demikian, ya, Allah tidak butuh puasanya orang-orang misalkan, Pak. Kulo niki alhamdulillah pindah Madiun, pindah Ponorogo. Dulu di Surabaya, Pak, bendina iku ngrungokno wong meso. Gak dirungokno ya krungu, dirungokno iku ya ngotori pendengaran. Jenengan nek nang Surabaya lho, Pak. Kula mawon ketemu wis padha ustaz ngono ya mes. Sik urip kan yo. Mes lho. Hal yang seperti ini kan kula sing astagfirullahaladzim ya Allah, dilangi kok ngono-ngono iku. Lho iki keakraban apa sapa sing ngajari. Ngrungokno ngono iki lho, Pak. Lah nek namane Ponorogo kira-kira sing wonten apa ora? Mboten, Pak nggih. Nek mboten krungu. Perbuatan yang sia-sia, perkataan kotor, ngumpat.
Timbangane ngono wis tuwek mati ae po kelapane koyo mblang niku yo oleh, Pak. Gak kok ditungakno Mbah pun sepuh istighfar mawon. Nah niki nek dilatih mboten saged, Pak. Latihannya di bulan Ramadan. Delok putune rada nakal ngono ya dilus-lus ae. Kok ya rada koyo ngene iki. Ngono terus ndelok. Piye oleh gawe bapakmu iki? Nah. Donga apa ora? Ngono, muncul ngono. Gak usah Pak nyelidiki sampai ditungane ya Allah, butuhku iki ben piye to. Ya nek gak arek super aktif, Pak. Super aktif itu kegiatannya tidak bisa dihentikan dan kita motivasi jadi anak yang kreatif. Kalau ditakon piye oleh gawe bapak piye. Lho anak-anak dhewe. Didoakan saja. Bapak Ibu sampun nggih. Kalau belum nanti terus Pak. Terus. Padahal benjing Jumat nggih panggih malih insyaallah. Ngoten nggih. Bapak Ibu terlalu kata muntah Pak. Sekedhik mawon ya. Nah, jadi saya ulangi lagi. Pertama nggih Pak nggih, sikap bulan Ramadan ini ya, kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh nerimo Pak dan berharap. Bahkan ya, bahkan orang beriman itu punya prinsip Al-Qur'an ya di dalam Al-Qur'an. Wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, maka ini merupakan titik-titik menuju ke surganya Allah. Itu loh Pak. Ini Al-Qur'annya saya ini Pak. Ya, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-13. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannati tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Wa dzalika fawzul adzim. Ya. Barang siapa yang mengikuti taat perintahnya Allah dan Rasul, yudkhilul jannah, nanti akan dimasukkan surga. Di mana surganya? Min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Di bawahnya ada sungai yang mengalir dan kekal abadi di dalamnya. Ya, wadzalika fawzul adzim, dan yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Semoga ini dapat kita raih. Kalau besok Pak menemu tipe orang yang kedua, Islamnya KTP wis ben, nek iso dielingno, nek gak iso gak dielingno, enggak usah maksakan. Karena memaksakan kendak ndak boleh, malah dilaporkan nanti Komnas HAM. Ya Pak. Aku poso yo poso karepku, gak poso kan karepku. Maka teman-teman saya dulu ada yang mengatakan gini Pak, awake dhewe iki imane kuat yo, bulan poso lo gak poso. Nah imannya dia gak puasa lo Pak, gak terpengaruh. Masa Ramadan wong-wong poso, awake dhewe tetep gak poso, karena imannya iman tidak berpuasa. Ngono iso ngomong ngono lho. Ini teman-teman saya Pak, intelektual. Dan yang ketiga yang jelas, orang-orang kafir di luar sana, ya poso memang atine wis gak menyatu dengan Allah. Hatinya ini sudah pemikirannya bukan karena perintah Allah, malah ngomong poso barang jane nikmat-nikmate mangan. Jenengan perhatikan Pak. Waktu jam 1 utawa jam 2 nek panas kaya wingi ngoten niku Pak. Iku ngombe es degan ngono ya seger. Nang pasar nyawang wong sampe ceglan cegel. Mboten napa Pak nek kepengin. Kepengin Pak. Ya Allah. Akan saya temui kebahagiaan dua hal. Nanti waktu buka puasa sama nanti ketemu masukkan surganya Allah. Kita nggih. Aturan-aturan puasanya sampun paham nggih? Nek buka terus pundi, Pak? Buka. Nek buka menyegerakan. Nek buka napa, Pak? Es dawet apa es cendol apa es jabung? Dulu. Bu, ngeten nggih, Bu nggih. Bapak Ibu, sunnah Rasulullah gak ribet jane Bu.
Ya. Nek enek puasa buka puasa itu kurma. Mergo kurma larang sakniki, mergo kiriman ini berkurang Pak ke Indonesia. Nek enek kurma muda, nek gak enek kurma kering atau kurma, pokoke kurma lah. Nek enek iku nggih enek aturane Pak. Ganjil aja kok angger nyukuk sak gegem dijukuk kabeh. Ganjil pira? 1, 3, 4, 5, 7, aja sak keranjang dijukuk kabeh. Ngono njukuk buka ben sunah Rasul. Wegem ae. Itungan ganjil. Lah nek gak enek kurma, kan gak repot to, Pak. Sunah Rasul napa, Pak? Air putih. Ojo air teh. Apa kok oleh air teh? Ya oleh, tapi sunah Rasul air putih. Kan gampang toh, Pak. Nek wis rada sepuh-sepuh kaya kula niki di atas 50, ya aja ngombe es toh. Mari ngombe lemes. Bahkan menurut kesehatan apa, Pak? Air hangat. Moco sing panas, Pak, nggih suam-suam. Ngoten niku lho, nggih. Jadi buka puasa gitu. Terus nanti kalau buka doanya gimana Bapak Ibu? Nggih. Terus kula tangerti. Ngene iki lho Pak bedane orang berilmu nek ngaji karo mboten. Ndongane iku di awal atau di tengah atau di akhir? Di akhir, Mbak. Setelah makan sunnah Rasulullah. Dadi kok aja ndonga sik. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftarku dhahaba dhama'u. Lah apa dhama'u tekan di telah basa krongkonganku ngombe urung kok. Jadi buka itu nggih wonten aturane, Pak. Aja langsung ndonga sik, dipangan dulu kurmanya atau diminum dulu air putihnya. Rasa seger baru disuruh untuk mengucapkan nikmat. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa qalatu wa saqatu ajru insyaallah. Nek wis gak iso to ngene alhamdulillah bismillah. Ini bedanya nanti. Urung-urung wis ngomong Allahumma lakasumtu, urung diombe, urung dipangan. Nah di situ terjemahnya telah basah kerongkonganku, basah tekon di wong sing kok itu toh. Sampeyan nggih Bu. Lama-lama nanti malah kan didengarkan. Sampeyan nggih sepiye denjang-denjang malih insyaallah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anda yu'afi ni'ama wa ikafi masjida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karamatin muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi asma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa atabdana wa tamin taksurana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi adkhilni mudkhalan sidqi wa akhrijni mukhrajan sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama arhamna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah wa ridha waliyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.